Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu buku yang menarik banget nih teman-teman. Yaitu dengan judul buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya dari Cindy Adams, yang sebenarnya buku ini tuh dituturkan langsung gitu dari presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Nah, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Diva Rahmalia yang pada kesempatan kali ini akan bertugas selaku sebagai moderator. Dan juga saya di sini didampingi oleh rekan-rekan saya. Silakan perkenalkan terlebih dahulu. Halo, saya Kemal Ramadan Mulyanto, di sini sebagai pembedah buku Bung Karno itu. Halo, di sini saya Arif Nur Cahyo sebagai pembedah buku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Akmal, dan di sini aku sebagai penangkap satu. Halo, perkenalkan nama aku Nadia Larswati sebagai penangkap 2. Nah, sebelum kita ngebahas lebih dalam nih tentang isi bukunya apa aja gitu ya. Nah, di sini aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya. Kan kita pasti udah baca buku ini ya gitu. Aku mau tanya gitu. Apa sih yang bikin menarik gitu dari buku ini ketika teman-teman baca pertama kali gitu? Mungkin boleh dari Kak Kemal. Ya. Jadi kalau menurut saya ketika membaca buku Penyambung Lidah Rakyat ini ya, saya ngelihat langsung gitu. Jadi dari sudut pandang Soekarno itu sendiri. Kan biasanya kalau kita belajar sejarah pada saat sekolah itu kita ngelihat sejarah Bung Karno nih hanya dilihat sebagai tokoh besar gitu, seorang presiden nomor satu Indonesia kan, founding father lah. Tapi di sini saya ngelihat di buku ini kalau Bung Karno ini memaknai hidupnya sendiri, gimana dia menjalankan gerakan politik ya, gimana dia menanggapi kritik-kritik yang diajukan ke dia. Jadi saya lebih melihatnya kalau Bung Karno di sini lebih curhat gitu pada saya. Kalau kita lihat di buku-buku sejarah lain kan nggak ada gitu, hal kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Nah, aku setuju karena karena ini buku autobiografi, kita harus melihatnya lebih kritis. Kenapa? Karena ketika seorang ceritain tentang hidupnya sendiri, mereka pasti akan kayak, oke, aku pengen nonjolin tentang ini dong, aku nggak menutupi tentang ini dong, gitu. Itu juga jadi pertimbangan kita ketika membaca buku ini. Di satu sisi buku ini sangat kaya karena mendapatkan perspektif langsung dari Bapak Soekarno. Tetapi di sisi lainnya juga kita juga harus sadar bahwa yang kita baca ini adalah versinya Soekarno tentang sejarahnya dia. Misal ketika kita nanti ngebahas tentang bagian pendudukan Jepang, kita juga harus lihat bagaimana Soekarno berusaha menjelaskan alasan dibalik kerjasamanya dia sama si Jepang. Nah, itu menariknya karena nggak semua sejarawan itu memiliki perspektif yang sama. Nah, kalau dari saya sendiri, nilai yang penting dalam buku ini tuh bukan hanya terletak dalam informasi sejarah yang disampaikan gitu, tetapi juga pada narasi yang dibangun oleh Soekarno itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan lagi nih ya, dari awal sampai akhir, Soekarno itu berusaha menunjukkan bahwa setiap keputusan yang dia ambil ini tuh selalu diarahkan ke tujuan yang sama gitu, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, pada keputusan yang sampai sekarang masih diperdebatkan, yaitu kerjasama dengan Jepang di dalam buku ini tuh dijelaskan sebagai bagian dari strategi perjuangan. Nah, makanya saya di sini berpikir pertanyaan yang menarik gitu untuk kita bawa sepanjang diskusi ini adalah apakah narasi yang dibangun Soekarno ini tuh sepenuhnya bisa kita terima atau justru perlu kita uji lagi dengan sumber-sumber yang lain gitu. Oke, mungkin apa yang menarik buku ini aku dapat itu adalah bagaimana sih Pak Soekarno ini menarasikan dalam buku ini. Tadi yang Kemal bilang kan tadi kan dia kalau kita baca itu kan lebih kayak cerita kan. Nah karena yang cerita itu juga saya mendapat sangat jadi tadi lebih terlibat gitu dan buku saya lebih memahami perasaan Pak Soekarno gitu lebih dalam. Kenapa? Karena misalnya kita baca buku sejarah yang lain kan kadang-kadang kita baca kayak itu buku kaku ya, dia kayak kita terlalu kayak dari orang tiga gitu, jadi kayak kurang berasa gitu perjuangannya. Nah, tapi karena itu cerita langsung dari Pak Soekarno sendiri, itu jadi kita lebih berasa gitu perjuangannya Pak Soekarno gimana, terus rasa dia gimana, dia gimana, terus bagaimana dia kejadian itu kenapa gitu. Nah, karena itu saya lebih terasa tertarik dengan baca buku ini gitu. Oke, ternyata bukunya menarik banget ya teman-teman untuk kita baca dan kita bedah gitu hari ini. Kita akan masuk nih ke bagian sub-sub pembahasan dari buku tersebut. Kita akan bahas 3 sub dulu, kita akan gabung karena 3 sub ini tuh saling berkaitan gitu. Yaitu judul subnya di kurungan, pembuangan, dan juga Bengkulu nih. Nah, biasanya kan kadang kalau kita dengar kata penjara ataupun pengasingan, pasti kita tuh nganggep ini akhir gitu ya dari perjuangan politik. Tapi menariknya di buku ini Bapak Soekarno tuh menganggap hal ini tuh justru menjadi awal yang penting gitu. Nah, saya mau nanya nih, menurut teman-teman yang udah baca bukunya, bagaimana sih buku ini tuh menggambarkan pengalaman Bapak Soekarno selama masa pengasingan? Mungkin boleh Bang Cahyo, silakan. Kalau menurut aku ya di bagian ini kita melihat kalau Soekarno itu berusaha menunjukkan satu hal penting bahwa pengasingan itu nggak pernah berhasil menghentikan perjuangannya. Kita tahu bahwa aktivitas politiknya dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Soekarno ditangkap, dipenjara, lalu dibuang ke ND di Flores pada tahun 1993.
tujuannya jelas bahwa Belanda itu pengen misahin Soekarno dari pusat-pusat pergerakan nasional dan menghilangkan pengaruh politiknya dia. Tapi menarik di sini, Soekarno melihat itu sebagai masa evaluasi diri. Dia tuh di ND banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku, merenungkan kondisi bangsanya, berdiskusi tentang agama, bahkan memikirkan kembali strategi-strategi apa untuk perjuangan yang harus dilakukan bangsa Indonesia. Nah, di sini kita lihat Soekarno ketika ditangkap ini dia menjadi proses pendewasaan politiknya, dan itu menjadi pesan utama di bagian urungan ini. Oke, mungkin boleh kalau dari Akmal. Sebenarnya untuk bagian ini saya setuju ya sama Pak Cahyo. Tapi kali ini kita harus percaya lagi nih. Kalau misalnya buku ini kan jadi Pak Soekarno itu menarasikan seolah-olah penjara ini itu malah untuk diri perkembangan dia gitu. Di mana artinya di sini dia mengabarkan konsep penjara itu bukan berarti lahir gitu perjuangannya, bukan berarti kemudian juga, maksudnya malah berbulan gitu. Tetapi di sini Soekarno itu menganggap bahwa penjara ini jadi pengembangan diri dia, agar dia menjadi pimpinan suatu hari nanti gitu. Tetapi bagian sini itu dikritisi. Kenapa? Kan di sini kan Pak Soekarno ini menceritakannya ini kan pas udah periode presiden kan, pas dia udah Indonesia udah mereka gitu. Jadi mungkin sini seolah-olah Pak Soekarno nih kayak tahu nih, oh misalnya kita berjalan ini karena pertuanan ini bakal berhasil gitu. Padahal pada saat itu bahasa bicara, kita belum tahu ya keadaan dia bagaimana gitu kan. Jadi mungkin untuk bagian ini kita bisa kaji lagi gitu. Oke, menarik banget gitu ya di pembahasan tersebut gitu. Nah, setelah beberapa tahun di ND, kan Bapak Soekarno tuh kemudian dipindahkan gitu ke Bengkulu. Mungkin aku mau tanya nih, apakah perpindahan itu bawa perubahan yang besar banget gitu buat Bapak Soekarno? Mungkin boleh, Bang Kemal. Ya, jadi kalau menurut saya sendiri ya, perpindahan dari ND ke Bengkulu ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan gitu. Kalau sebelumnya di ND mungkin menjadi tempat refleksi Bung Karno gitu, tapi di Bengkulu ini Bung Karno punya ruang gitu untuk gerak. Dia bisa berinteraksi sama masyarakat di situ, kembali berinteraksi lah. Di situ juga Bung Karno tuh bekerja sama gitu dengan organisasi Muhammadiyah. Dia di situ berdiskusi, mengajar. Terus juga yang menariknya ketika saya baca, Bung Karno ini ketemu Fatmawati di Bengkulu ini, yang memiliki nanti peran penting lah atas hidupnya Soekarno. Terus juga kalau kita lihat dalam perspektif sejarah politiknya, Bengkulu ini menjadi tempat transisi gitu. Di satu sisi kan Soekarno ini seorang tahanan politik dari pemerintahan kolonial, tapi di sisi lain karismanya besar banget Bung Karno ini. Jadi Belanda berhasil untuk mengurungkan Soekarno lewat geografis, tapi dia nggak berhasil mengurungkan karismanya Soekarno itu sendiri. Mungkin itu aja sih. Oke, kalau sebelumnya kita lihat gitu ya, gimana sih Belanda gitu berusaha menyingkirkan Soekarno melalui pengasingan gitu. Nah, pada bagian kali ini kita akan lihat gitu di bagian pelarian dan juga Jepang datang gitu. Dimana situasinya tuh udah berubah banget gitu ya teman-teman. Dan juga perubahan ini tuh nggak hanya terjadi di Indonesia aja, tapi juga ternyata di tingkat global itu tuh lagi terjadi Perang Dunia Kedua gitu. Nah, aku mau tanya nih pendapat teman-teman terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana sih Bapak Soekarno tuh menggambarkan situasi ketika kekuasaan Belanda tuh udah mulai runtuh gitu? Mungkin boleh dari Nadia dulu. Nah, kalau kita baca bagian ini gitu ya, Soekarno ini tuh menggambarkan bahwa kejatuhan Belanda itu merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan gitu. Nah, selama ratusan tahun Belanda ini tuh kan hadir gitu sebagai kekuatan yang tampak tidak tergoyahkan gitu. Nah, banyak rakyat Indonesia ini tuh tumbuh dengan anggapan bahwa bangsa Eropa ini tuh salah satu lebih kuat dan lebih unggul gitu. Nah, namun ketika Jepang ini tuh bergerak cepat gitu di Asia Pasifik dan berhasil menghancurkan pertahanan Belanda, anggapan tersebut tuh mulai runtuh gitu. Nah, jadi dalam narasi Soekarno, peristiwa ini tuh bukan sekedar pergantian kekuatan kolonial, tetapi juga runtuhnya mitos tentang prioritas Barat, dan menurut saya juga ini tuh penting gitu, karena membuka kemungkinan baru bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin kalau dari Akmal gimana nih, Mal? Kalau saya sih setuju dengan Nadia ya. Kenapa? Karena misalnya kalau zaman dulu kan, kita kan orang Indonesia kan percaya misalnya konsep itu mustahil untuk dikalahkan kan. Karena emang kita dulu juga selama perang daerah banyak perang kan sama Belanda. Dan itu selalu berhasil kalah kan. Nah, tapi ketika Jepang itu berhasil mengalahkan Belanda di Perang Pasifik, nah itu rakyat Indonesia lebih percaya. Nah, oh ternyata tuh Belanda gak sekuat itu ya. Oh ternyata nanti bisa dikalahin loh gitu. Nah karena emang ada itu, rakyat Indonesia belum percaya diri gitu. Bahwa nah, kita tuh bisa loh ngalahin dengan Barat loh. Kita bisa loh merdeka diri kan. Nah karena itu juga pengaruh keadaannya gimana juga loh. Jadi kayak perang revolusi itu, dan kan Indonesia dengan Belanda kan. Nah, karena itu emang sini emang untuk menang Jepang, pada itu emang mendapat kebebasan gitu. Oke, menarik banget gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, gimana sih buku ini tuh ngejelasin sikap Soekarno terhadap kedatangan Jepang waktu itu? Mungkin boleh nih Bang Cahyo. Oke. Kalau menurut aku di sini terlihat kayak kelihatan di interest Soekarno. Dia nggak melihat Jepang itu sebagai penyelamat aja. Dia melihat bahwa Jepang itu juga sebagai kekuatan yang memiliki kepentingan bahasanya di Asia. Karena itu yang dilakukan Soekarno adalah mencoba membaca peluang yang muncul dari situasi yang ada. Di buku ini Soekarno tuh berulang kali menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu melihat realitasnya. Daripada melihat
Jepang sebagai musuh atau teman, Soekarno melihat Jepang sebagai faktor yang harus dimanfaatkan dan mempercepat perjuangan nasional. Nah, tapi di sini hal itu juga bisa menjadi pedang bermata dua. Kayak apakah strategi pemanfaatan Jepang itu merupakan langkah yang cerdas atau justru malah kayak bekerja sama dengan penjajah yang baru itu Jepang. Ya betul, saya sepakat sih dengan apa yang dikatakan Pak Cahyo. Tapi juga menurut saya tuh kita nggak bisa melihat sejarah dengan perspektif masa kini gitu pada saat itu. Kan kalau kita lihat pada masa kini ya, pada saat itu Jepang kalah perang, terus juga Indonesia merdeka, sesimpel itu. Tapi kalau kita lihat awal 40-an nih, pada tahun awal 40-an, para pemimpin Indonesia tuh pada nggak tahu situasi perang tuh gimana gitu. Jadi pemimpin-pemimpin nasional nih membuat keputusan di situasi yang nggak pasti gitu. Jadi di sini sih saya melihatnya gimana peran para pemimpin nasional ini yang melakukan keputusan besar di ketika keadaan tuh berubah secara besar. Mungkin itu aja sih. Oke, teman-teman. Tadi kan kita udah bahas nih sampai di mana titik Jepang tuh berhasil gitu ya mengambil alih Hindia Belanda. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat Indonesia saat itu, pasti tuh ada harapan baru gitu ya yang muncul gitu. Nah, Belanda yang tadinya dianggap nggak terkalahkan, tapi ternyata akhirnya bisa tumbang juga gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nih teman-teman, gimana sih kondisi Indonesia di bawah pendudukan Jepang dalam buku tersebut gitu. Mungkin boleh dari Kemal. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, ketika melihat bagian ini tuh pada awalnya emang Jepang masuk tuh dengan membangun citra positif, dengan menganggap Nippon Cahaya Asia segala macamnya. Terus juga menganggap kalau dengan Indonesia ini saudara tua. Bahkan juga simbol-simbol Belanda nih dihapus juga ketika Jepang memasuki Indonesia gitu, kayak penggunaan bahasa Belanda juga dibatasin. Nah, kalau kita lihat secara biasa emang ini menguntungkan gerakan nasional kan, tapi kalau kita jauh lagi membaca nih sebenarnya ada maksud terselubung juga Jepang ini. Kayak sebenarnya nih Jepang juga membutuhkan sumber daya di Indonesia untuk perang Pasifik ya, di Asia Pasifik ya kan, kayak butuh tenaga kerja, sumber daya alamnya. Jadi walaupun terdapat perubahan dari orientasi Belanda ke Jepang, tetap ada kepentingan imperialisme lah Jepang. Mungkin itu aja sih. Nah, saya setuju gitu sama Kemal tadi. Nah, menurut saya juga salah satu hal yang perlu kita ingat gitu bahwa penduduk Jepang itu berlangsung dalam konteks yang perang gitu. Nah, jadi hampir semua kebijakan yang dibuat Jepang itu diarahkan untuk mendukung kebutuhan militer mereka. Jadi, misalnya nih program Romusa. Nah, sering gitu digambarkan sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Nah, tetapi kenyataannya banyak rakyat Indonesia tuh dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat berat gitu. Nah, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia, bahkan kelaparan, terus banyak penyakit atau perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, karena itu menurut saya itu penting untuk tidak terlalu terjebak pada narasi yang bahwa Jepang ini tuh adalah pembebas. Nah, karena kalau kita melihat dari pengalaman rakyat biasa gitu ya, banyak penderitaan yang justru muncul selama pendudukan Jepang itu sendiri gitu. Nah, kita akhirnya sampai nih di bagian yang menurut saya tuh menarik banget gitu ya, sekaligus ini tuh kadang jadi kontroversial gitu ya dalam buku ini, yaitu bagian kolaborator dan juga pahlawan gitu. Nah, jujur ketika ngebahas Soekarno gitu ya pada masa pendudukan Jepang, kita tuh menemukan kadang dua pandangan yang berbeda gitu. Nah, gimana sih Soekarno tuh menjelaskan posisinya dalam bagian ini? Mungkin boleh Bang Cahyo. Oke, kalau melihat dari bagian ini, aku ngerasa Soekarno tuh sedang menjawab kritik-kritik yang ada yang lagi ngarah ke dia. Jadi di buku ini dia berulang kali menegaskan bahwa kerjasamanya sama Jepang itu bukan berarti dia mendukung Jepang, tetapi ia bahasanya memanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Menurut Soekarno, saat itu Indonesia berada di situasi yang sulit. Ya Belanda lagi kalah, terus Jepang lagi berkuasa, dan gerakan nasional tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melakukan secara terang-terangan. Karena itu Soekarno memilih strategi untuk paling realistis dengan bekerja sama dengan sistem yang ada. Dengan begitu Soekarno memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan rakyat-rakyat dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan pada masa Belanda. Dalam pandangannya, ruang tersebut digunakan untuk menanamkan kesadaran nasional dan mempersiapkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Oke, mungkin kalau dari Akmal gimana? Oke, sebenarnya untuk bagian ini aku bakal pandangan lebih kritis lagi deh. Oke, sebenarnya aku emang iya setuju. Jepang tuh emang apa sih kerja sama Jepang tuh jadi bentuk bela nasional juga kan kemerdekaan. Tapi di saat bersamaan kita perlu tahu nih bahwa pemerintah Jepang itu sebenarnya tuh salah satu pemerintahan yang disebut Bugis gitu. Yang mana tuh kita bisa tempat itu juga gitu. Yang mana tuh penjajah Jepang itu Jepang tuh benar-benar eksploitasi Indonesia banget. Dari adanya Romusha juga berarti dengan kebun segala macam. Nah itu membuat itu banyak rakyat itu banyak yang siksa gitu. Bahkan sampai banyak kali yang meninggal dunia. Jadi mana tuh meninggalnya bahkan bukan di Indonesia doang tuh. Bahkan sampai ke negara Asia Tenggara lainnya kayak Myanmar, ke Malaysia segala macam itu dan itu bahkan
itu malah membuat banyak orang jadi lebih jelek gitu. Karena emang di sini Soekarno kan beda sama kan Jepang. Jadi emang Soekarno itu lebih jelek gitu karena emang apa sih orang-orang menang Soekarno lebih jelek karena emang dia tuh Soekarno berjasa dengan kolaborator yang bunuh banyak masyarakat gitu. Oke, menarik banget gitu ya. Jadi di sini tuh ada perbedaan antara efektivitas politik dan juga pertanggungjawaban moral gitu. Artinya sebuah strategi itu tuh bisa aja gitu berhasil mencapai tujuan tertentu, tapi tetap menimbulkan pertanyaan etis gitu ya. Nah mungkin kalau menurut Bang Kemal, gimana nih Bang Kemal? Kalau saya sih melihatnya sedikit berbeda ya. Lagi-lagi saya berargumen tuh kalau masa lalu ataupun yang terjadi pada tahun segitu ketika Jepang masuk tuh nggak bisa kita lihat dengan masa sekarang gitu. Kalau pada tahun 40-an ya nggak ada yang tahu pasti gitu gimana perang selesainya gitu. Jadi pemimpin-pemimpin nasional di situ tuh membuat keputusan juga dengan situasi yang gak pasti tadi. Kayak kalau saya baca juga dari karya kajian lain gitu dari J.D. Leck dengan judul bukunya Soekarno, di situ tuh Leck berpendapat kalau hubungan Soekarno dan Jepang ini nggak bisa kita lihat sebagai sebuah kolaborasi yang biasa aja. Jadi mungkin itu aja sih. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah ngebahas persoalan yang cukup berat gitu ya, dan mungkin dalam banget gitu ya tentang hubungan Soekarno dengan Jepang gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk nih ke subbab anakku yang pertama dan juga harganya kemerdekaan gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih sama teman-teman apa sih yang sebenarnya ingin ditunjukkan gitu oleh Soekarno melalui bagian ini. Mungkin boleh dari Nadia. Nah, kalau bagian itu cukup menarik ya, karena suasananya tuh cukup berbeda gitu dari yang sebelumnya itu. Nah, jadi kalau biasanya sebelumnya kita banyak membaca tentang penjara, terus pengasingan, terus Jepang, terus perjuangan politik gitu. Di sini tuh kita mulai melihat kehidupan pribadi Soekarno itu sendiri. Nah, dalam buku ini Soekarno tuh menceritakan kebahagiaan beliau tuh ketika menjadi seorang ayah gitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi emosional itu yang jarang muncul ketika ia berbicara tentang politik. Nah, tetapi yang menarik, pengalaman pribadi tersebut tidak benar-benar terpisah dari perjuangannya. Nah, karena pada saat yang sama gitu, Indonesia tuh masih berada dalam situasi yang tidak menentu. Perang masih berlanjut, terus Jepang masih berkuasa, dan masa depan bangsa Indonesia belum jelas gitu kemana arahnya. Nah, jadi kebahagiaan pribadi yang dirasakan Soekarno ini tuh selalu berdampingan dengan kebahagiaan berbagai tantangan politik yang sedang dihadapi beliau gitu. Nah, benar banget sih. Menurut saya juga di bagian ini tuh ngebikin gitu ya sosok Soekarno yang lebih manusiawi gitu. Kalau kadang kita baca buku sejarah, pasti kan kita ngelihat Soekarno tuh ya udah tokoh besar gitu dan kadang juga ngebayanginnya sulit gitu. Nah, kalau di bagian ini kita tuh benar-benar diajak ngelihat bahwa di balik tokoh Soekarno gitu ya yang biasanya berpidato di depan ribuan orang. Nah, di sini tuh dibahas gitu bahwa ia juga merupakan seorang ayah yang ternyata punya rasa kebahagiaan banget gitu ketika memiliki anak pertamanya. Nah, mungkin kalau dari Akmal ada ngelihat bagian yang lain nggak nih di bagian ini? Oke, sebenarnya aku suka dengan subbab judulnya tuh Hari Kemerdekaan. Oh iya. Kenapa? Karena misalnya di subbab ini kita bisa melihat, ini seolah-olah Pak Soekarno bilang bahwa emang harganya kemerdekaan itu sebenarnya mahal banget gitu. Karena kita bisa lihat dari bagian sebelumnya, mana tuh dia mulai di penjara, diasingkan, terus Jepang datang, terus juga itu di mana-mana. Jadi kita bisa lihat masalah perjuangan mereka untuk mendapat mereka itu kan lama banget ya. Dan itu harus dibayar dengan darah juga gitu. Jadi itu banyak korban di mana-mana, terus banyak keluarga yang hilang gitu kan. Tetapi meskipun begitu, Soekarno tetap berusaha untuk mendapat kemerdekaan agar Indonesia bisa berlepas gitu dari penjajahan. Teman-teman, kita lanjut nih ke subbab selanjutnya. Kita akan bahas sub yaitu awal dan akhirnya nih. Nah, di sini tuh situasinya udah mulai berubah gitu ya. Karena kalau kita lihat konteksnya lebih luas lagi, Jepang yang sebelumnya tuh tampak kuat banget gitu ya, ternyata juga mengalami kemunduran gitu dalam Perang Dunia Kedua. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih sama teman-teman. Apa sih yang menjadi fokus utama gitu pada bagian ini? Mungkin dari Bang Cahyo. Nah, menurut saya di bagian ini adalah perubahan situasi politik yang begitu cepat. Kenapa? Karena pada awal pendudukan Jepang datang tuh kayak mereka sebagai negara adidaya, negara kuat yang berhasil mengalahkan Jepang. Tetapi pada saat masuk tahun 1994 dan 1945, mereka tuh kayak terjadi kekalahan-kekalahan di Perang Dunia Kedua. Dan posisi Jepang mulai melemah akibat itu. Soekarno menggambarkan bahwa kondisi ini menciptakan situasi yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada saat itu kalau para tokoh harus bergerak secara diam-diam atau gimana, sekarang mereka punya celah untuk bergerak lebih luas lagi. Dan pada saat itu muncul juga BPUPKI yang merumuskan nanti masa depan bangsa Indonesia itu jadinya gimana. Gitu. Oke, mungkin kalau dari Nadia gimana Nadia? Nah, kalau dari saya sendiri, bagian yang paling menarik gitu, ketika para tokoh nasional ini tuh memulai membicarakan dasar negara.
karena saat itu mereka tuh tak hanya berpikir tentang bagaimana mengusir penjajah gitu, tetapi juga tentang bagaimana mengolah negara setelah merdeka. Nah, menurut saya juga ini tuh menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia ini tuh bukan hanya perjuangan politik, tetapi juga perjuangan intelektual. Nah, ada banyak gagasan gitu yang diperdebatkan dan dipertimbangkan. Nah, jadi kemerdekaan bukan hanya soal yang mendapatkan kebebasan, tetapi juga soal menemukan arah bangsa itu kemana gitu. Oke, menarik banget gitu ya. Kalau kita bahas tentang gagasan nih, nah tentu tuh kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya pidato Soekarno gitu kan. Yang kemudian tuh melahirkan konsep Pancasila gitu. Nah mungkin kalau Kak Kemal ngeliatnya gimana? Jadi kalau menurut saya sendiri ya di bagian ini ya, kita melihat Bung Karno ini bukan hanya sebagai pemimpin gerakan lagi gitu, tapi di sini tuh Bung Karno jadi pemikir gitu. Dia coba nawarin fondasi negara Indonesia ini sendiri. Kalau kita lihat di pidato BPUPKI-nya, gimana Bung Karno ini membayangkan kondisi Indonesia yang bersatu gitu. Ya kalau kita lihat lebih jauh, emang tantangan Indonesia pada saat itu kan Indonesia terlalu beragam gitu, beragam suku, agama, dan latar belakang sosial dan lain-lainnya. Nah, di situ kan muncul satu pertanyaan besar, gimana nih cara nyatuin keberagaman itu? Ya, menurut Bung Karno ini sendiri, cara nyatuinnya lewat Pancasila itu sendiri. Oke, dari Kak Akmal. Sebenarnya aku apa yang suka dari ini ya, Dr. Bin adalah Dr. Bin menggambarkan bahwa Soekarno sebenarnya juga cuma kayak seorang pidato yang unggul gitu, atau seorang orator yang cerdas gitu. Tapi di sini juga di sebuah ini, mereka di sini menggambarkan bahwa Soekarno itu sebenarnya juga memikirkan bagaimana sih cara negeri bertahan gitu, yang menentukan undang-undang, kayak DPR segala macam. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya di sini Soekarno itu cuma isi pidato yang disampaikan Soekarno itu nggak kosong sebenarnya. Sebenarnya isi pidato juga berisi kayak harapan Soekarno atau bagaimana sih supaya Indonesia itu bertahan gitu seperti mereka gitu. Nah, teman-teman kita masuk nih ke subbab terakhir dalam pembahasan beda buku kita kali ini, yaitu perundingan di Saigon gitu. Nah, mungkin bisa nih dijelaskan apa sih yang terjadi dalam perundingan Saigon ini? Mungkin Kak Kemal. Ya, jadi kalau saya baca di buku tersebut tuh, Bung Karno ini menceritakan tentang perjalanannya bersama Muhammad Hatta dan Raji Manwedeo-Diningrat ke wilayah Saigon yang saat itu wilayah Indochina, pusat militer Jepang lah pada saat itu. Jadi di situ dia bertemu dengan seorang tokoh Jepang yang bernama Marshal Terauchi. Di situ posisinya dia panglima tertinggi Jepang. Tapi di situ posisi Perang Dunia Kedua pada saat itu Jepang sudah sangat terdesak gitu. Maka dari situ Terauchi dia menyampaikan gitu. Jepang menyepakati kemerdekaan Indonesia, tapi dan memberikan kewenangan sepenuhnya lah ke Indonesia. Nah di situ Bung Karno tuh ngelihat kayak kalau kemerdekaan ini sudah terbuka dengan jelas gitu, dengan sudah di depan mata baratnya. Nah tapi yang menarik lagi pada saat itu juga situasi kondisi itu masih nggak bisa kita putusin gitu loh. Jadi masih diambang, jadi masih dinamis lah, masih nggak ada yang tahu situasi saat itu gimana. Ya mungkin itu aja sih. Oke, setuju banget gitu ya. Berarti kalau dipikir-pikir di buku ini tuh benar-benar apa ya, kemampuan membaca situasi itu memang benar-benar jadi satu hal yang penting gitu. Karena dari awal gitu ya kita bisa lihat gitu bahwa Soekarno selalu menggambarkan dirinya tuh sebagai seorang yang berusaha untuk memahami dan juga melihat gitu arah perubahan sejarah. Nah, menurut teman-teman gimana sih Soekarno tuh memaknai gitu kan tadi udah kita dibahas ya sama Kak Kemal tentang pertemuan seperti apa. Nah, mau tanya gitu, di sini POV Soekarno memaknai pertemuan di Saigon ini seperti apa? Kalau dilihat dari narasi bukunya, aku merasa Soekarno ini memandang pertemuan ini sebagai hasil dari proses perjalanan panjang perjuangan rakyat Indonesia. Kayak kemerdekaan itu udah ada di depan mata gitu. Kayak dari yang awalnya ada perjuangan politik, pengorganisasian rakyat, pendidikan nasionalisme, hingga pemanfaatan ruang-ruang celah-celah pada saat pemerintahan kolonialisme Jepang. Terus, nah karena itu dalam pandangan Soekarno, pertemuan di Saigon ini bukan dari awal perjuangan, tetapi melainkan salah satu tahap menuju kemerdekaan Indonesia. Oke nih teman-teman, karena kita udah ngebahas gitu ya tadi buku ini dari mulai di kurungan hingga ke perundingan di Saigon, kita tuh bisa melihat gitu bahwa bagaimana sih Bapak Soekarno tuh menceritakan perjalanan yang benar-benar penuh tantangan gitu tadi ya Bang ya, terus juga pengorbanan sekaligus pilihan politik yang nggak mudah gitu. Nah tentunya sebagai mahasiswa sejarah, tugas kita nggak berhenti tentang memahami satu buku aja gitu, tapi kita juga harus memahaminya lebih dalam gitu. Makanya kita akan ngebahas juga tentang gimana sih perbandingan dari buku lain gitu ya terhadap buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat ini. Terus juga nanti kita akan lihat gitu apa sih kelebihan dan juga kekurangan serta rekomendasi nggak sih buku ini tuh untuk dibaca sama teman-teman. Nah oke teman-teman, karena tadi kita kan udah ngebahas gitu ya seluruh sub-sub yang udah kita bedah dari buku tersebut, kita akan masuk nih ke sesi yang menarik juga, yaitu kita akan ngebandingin dengan buku pembanding kita, yaitu mungkin bisa dijelaskan langsung nih sama Bang Cahyo. Oke, kalau
Mungkin aku melihat dari sudut pandang autobiografi ini dulu yang Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Oke. karya Cindy Adams. Nah, di buku ini sangat kuat dalam menghadirkan sosok Soekarno-nya secara personal dan emosional karena dia melalui wawancara langsung. Sehingga pembaca itu merasakan cara Soekarno berpikir, berbicara dengan lebih dekat. Namun kelemahannya, karena itu secara langsung, pasti banyak hal yang dilihat secara subjektif dan sudut pandangnya Soekarno doang, dan mengagung-agungkan yang melihat Soekarno itu sebagai sosok yang heroik tanpa banyak kritik menurut aku. Ya kalau dari Bang Coy ngejelasin gimana buku Penyambung Lidah Rakyat itu sendiri, mungkin di sini saya ngebandinginnya dengan bukunya J.D. Lake ya, yang berjudul tuh Political Biography Soekarno gitu. Jadi di sini tuh Lake lebih akademik lah dan lebih kritis gitu. Kalau sebelumnya buku ditulis dengan wawancara Soekarno sendiri gitu. Jadi Lake ini menganalisis Soekarno dalam konteks sejarah tuh yang lebih luas, gitu. Sejarah politik yang lebih luas. Namun memang terdapat kekurangannya karena di sini kurang emosional dan manusiawi gitu. Karena berbanding terbalik dengan buku Penyambung Lidah Rakyat sendiri yang dilakukan dengan wawancara yang lebih emosional. Nah, kalau dibandingkan kedua buku tersebut tuh, Cindy Adams sudah lebih memberikan pandangan yang dari dalam, karena itu berasal dari wawancara, sedangkan bukunya Lake sendiri ini memberikan pandangan dari luar yang lebih objektif dan analitis gitu. Jadi masing-masing itu punya kelebihan sekaligus kekurangannya sendiri. Baik, mungkin itu saja dari saya. Oke, karena tadi kita udah lihat gitu ya dari perbandingan kedua bukunya. Mungkin aku mau nih teman-teman mungkin nambahin gitu. Apa sih kelebihan dan kekurangan buku kali ya? Mungkin boleh dari Akmal. Oke, untuk kelebihan buku dari Soekarno buku ini, itu kelebihannya itu adalah pertama cara narasi Pak Soekarno sendiri, mana tuh narasinya itu dijelaskan dengan lugas, jelas dan dipahami gitu, sehingga para pembacanya itu sangat mudah memahami apa sih yang dijelaskan Pak Soekarno itu dan sangat tertarik untuk mengikuti apa sih yang terjadi gitu. Yang kedua itu adalah di sini Pak Soekarno itu menceritakan sejarah, yang mana tuh sejarahnya itu mungkin antara dijelaskan atau mungkin maksudnya udah ada sejarah tapi mungkin konfirmasi gitu. Nah karena yang diceritakan oleh langsung oleh Pak Soekarno, jadi sejarah itu akhirnya bisa terkonfirmasi kalau itu benar terjadi gitu. Oke, mungkin itu dari kelebihannya kali ya. Sekarang mungkin kekurangannya. Kalau dari Nadia ngelihatnya apa nih? Nah, kalau dari segi kekurangannya sendiri itu kalau menurut saya itu memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi gitu. Nah, karena yang berbicara itu adalah Soekarno sendiri, tentu saja ada kemungkinan bahwa beberapa peristiwa yang dijelaskan dari sudut pandang yang mungkin gitu lebih menguntungkan dirinya sendiri. Nah, selain itu buku ini tuh juga tidak disusun seperti kayak karya akademik gitu yang dilengkapi dengan catatan kaki atau bahkan penambahan sumber secara rinci. Nah, karena itu pembaca ini tuh harus tetap perlu membandingkan dengan sumber-sumber sejarah yang lain agar memperoleh pemahaman yang lebih seimbang gitu. Oke. Nah, terakhir banget nih pertanyaan buat teman-teman semuanya. Kira-kira buku ini tuh direkomendasikan nggak sih untuk teman-teman yang lainnya baca gitu? Kalau menurut teman-teman yang udah baca bukunya nih, mungkin boleh dari Bang Kemal. Kalau dari saya sih sangat recommended kalau kalian mau belajar tentang Soekarno sendiri ya. Soalnya ini sangat berbeda gitu dari sejarah yang diajarkan di sekolah. Jadi kalian bisa curhat lah, dengar curhatannya Soekarno, Bung Karno maksudnya. Itu sih. Oke, kalau dari Bang Cahyo gimana Bang? Kalau menurut aku sih kayak mengulang kata-kata teman-teman juga, buku ini sangat rekomendasi. Cuman kita nggak bisa menelan buku ini secara mentah-mentah juga. Kita juga harus memperbanyak melihat juga dari referensi lain. Itu sih mbak. Oke, kalau dari aku Oke, kalau dari aku sih sangat rekomendasi ya. Kenapa? Karena memang di buku ini setelah kita melihat yang ditulis oleh Pak Soekarno, sebenarnya kita di buku itu bisa lihat sisi lain dari Pak Soekarno sendiri. Gimana? Tadi kan dijelaskan ya, kalau ini Pak Soekarno kayak mana sih? Terus dia punya anak, segala macam. Jadi kita melihat nih sisi lain dari Pak Soekarno sendiri gitu. Gimana emang buku ini tuh jarang dilihat di buku sejarah lainnya gitu. Nah, kalau dari Nadia gimana nih, Nad? Nah, kalau dari saya sendiri buku ini tuh direkomendasikan gitu. Karena terutama bagi mahasiswa sejarah atau siapapun itu yang ingin gitu memahami perjalanan hidup Soekarno itu sendiri dari perspektif yang lebih personal gitu. Itu aja sih. Oke nih teman-teman, kita udah sampai di akhir penghujung dari diskusi buku kita hari ini. Dan juga rasanya biar lebih lengkap gitu ya, kita tutup dengan memberikan satu kutipan yang cukup terkenal dari Bung Karno. Mungkin apa, Kim? Perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, bener banget. Kutipan tersebut tuh ngingetin kita gitu ya bahwa kemerdekaan tuh bukanlah garis akhir gitu, melainkan awal dari perjuangan yang baru nih teman-teman. Dan satu pesan dari Bung Karno yang kira-kira relevan gitu ya untuk kita mahasiswa sejarah maupun generasi muda, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena dengan memahami sejarah kita tuh akan belajar gitu ya, bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga belajar gitu, memahami siapa sih diri kita dan kita mau bergerak kemana nih, kita akan melangkah seperti apa untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 3. Semoga video ini dan podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Bye.